Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن البدع ومن النار. أيها المسلمون عباد الله, saudara-saudaraku seiman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukran lahu. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita sekalian, di mana nikmat-nikmatnya tidak terhitung. Begitu banyaknya dan begitu sempurnanya nikmat yang Ia berikan kepada kita sekalian. Utamanya ma'asyiral muslimin adalah nikmat Islam dan iman, di mana dengan Islam dan iman kita menjadi manusia yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Kita bukan hanya menjadi seonggok daging yang dipersiapkan untuk menjadi bahan bakarnya api neraka. Karena apalah arti seorang manusia tanpa Islam dan iman? Seorang manusia tanpa Islam dan iman hanyalah seonggok daging yang berjalan di muka bumi. Manakala dia mati, dia akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Wal'iyadzubillah. Dengan Islam dan iman, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita janji-janji yang istimewa. Dengan Islam dan iman kita memiliki harapan untuk hidup lebih baik setelah kematian. Dengan Islam dan iman kita memiliki harapan besar untuk jauh dari segala macam rasa sakit dan penderitaan setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat selanjutnya adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini mengizinkan kita sekalian untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan siyaman wa qiyamah, dalam bentuk ibadah menyelesaikan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah ibadah siyam, di antaranya adalah ibadah qiyam, ibadah puasa dan salatul lail. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melakukan itu secara sempurna, di mana kita telah mengetahui bersama bagaimana janji yang luar biasa yang Rasul alaihi salatu wassalam sabdakan kepada kita untuk orang-orang yang berhasil melaksanakan puasa Ramadan dan berhasil melakukan qiyamul lail di malam hari Ramadan, imanan wa ihtisaba, dalam rangka iman dan dalam rangka mengharapkan pahala. Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan akan diampuni untuknya dosa-dosanya apa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya kebiasaan orang-orang yang beriman
tatkala mereka melaksanakan ibadah adalah mereka tidak terlalu percaya diri amalan mereka itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sikapnya orang-orang yang beriman tatkala menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang manakala ada perintah yu'tuna ma atau, mereka lakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Akan tetapi wa qulubuhum wajilah, hati-hati mereka itu harap-harap cemas. Kalau mereka melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukannya tapi hati-hatinya itu wajilah. Khawatir, takut apabila amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, takut apabila amalan yang telah dia lakukan dengan sedemikian rupa ternyata tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman, ma'asyiral muslimin, dan suri tauladan kita, mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling tinggi keimanannya. Mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana disebutkan, manakala selesai dari bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah mereka amalkan di bulan Ramadan. Jadi tidak cukup hanya beramal di Ramadan saja. Akan tapi mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang khawatir manakala amalan mereka di Ramadan tidak diterima, oleh karenanya mereka memohon dan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima dari mereka amalan-amalan yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan. Wa qulubuhum wajilah, ini sifatnya orang-orang yang beriman. Tatkala mereka melaksanakan amalan saleh, mereka melaksanakannya, akan tapi hati mereka ada rasa cemas. Mereka mengharapkan amalan mereka diterima, tapi mereka cemas pula apabila amalan mereka tidak diterima. Oleh karenanya mereka mengiringi amalan saleh mereka dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini seharusnya yang kita lakukan. Setelah kita melewati bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, kita berhasil melaksanakan puasa 30 harinya, dan kita melaksanakan qiyamul lail pada 30 malamnya, dan menyertai puasa dan qiyamul lail tadi dengan berbagai macam ibadah, infak, sedekah kita galakkan, baca Quran kita seriuskan, menyantuni anak-anak yatim kita lakukan, dan seterusnya. Dari berbagai macam amalan-amalan saleh, tentunya kita berharap besar untuk Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita amalan-amalan saleh kita yang telah kita lakukan. Namun jangan sampai rasa khawatir hilang daripada hati kita, yaitu rasa kekhawatiran untuk Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan saleh kita. Kekhawatiran kita itulah yang mendorong kita sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang telah kita lakukan. Lihat sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, bagaimana beliau menggambarkan rasa kekhawatiran beliau untuk amalan beliau itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah mengatakan, li'an astayqina anna Allah taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Manakala aku yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu menerima dariku satu salat saja, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai dibandingkan aku mendapatkan dunia dan seisinya. Ini kata Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau ada satu salat saja yang saya yakin Allah menerimanya dariku, itu lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena salat satu saja tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya itu bukan hanya tatkala pelakunya ada di dunia, tapi setelah pelaku orang yang melaksanakan salat tadi meninggal, dia akan mendapati salatnya berada di sampingnya di dalam kuburnya, menjadi
sosok yang putih, menjadi sosok yang harum sebagai amalan solihnya yang akan menemani dia di kesendiriannya di alam kuburnya. Namun bagaimana kabarnya dunia dan seisinya? Manakala seseorang berhasil memilikinya selama hidupnya, dia memiliki berbagai macam hal-hal dan benda-benda yang diimpikan oleh ahli dunia. Manakala dia mati, manakala dia Allah Subhanahu wa taala wafatkan, bagaimana kabar dunia yang dia punya? Bagaimana kabar rumah-rumah megah? Bagaimana kabar kendaraan-kendaraan mewah? Bagaimana kabar perhiasan-perhiasan yang dia miliki yang begitu indah tatkala dia mati? Ditinggalkan untuk ahli warisnya. Akan dibagi-bagi sekian persen untuk istrinya, sekian persen untuk anak-anaknya. Apakah akan mengikuti dia tatkala dia mati? Apakah harta-harta tersebut akan menemani dia di kesendiriannya di alam kuburnya? Jawabannya tidak. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan, satu salat saja aku yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku sukai dibandingkan aku mendapatkan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, falnakun harisina 'ala du'a. Oleh karenanya hendaknya kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Dan di antara doa yang juga harus terus kita sisipkan adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita, terutama ibadah-ibadah besar yang telah kita lakukan di bulan Ramadan pada tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga di antara nikmat yang kita harus terus mengingatnya dan kita harus terus mensyukurinya adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada hati-hati kita untuk kita bisa terus bermajlis dengan majlis-majlis ilmu dengan tujuan menambah kadar keimanan yang ada pada hati-hati kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah memanggil para sahabatnya untuk hadir di majlis ilmu. Umar bin Khattab mengatakan, "Hayya bina nu'min sa'ah." Mari kemari ke sini, datanglah ke majlis ilmu, kita menambah keimanan sejenak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau mensifati majlis ilmu adalah sesuatu yang akan memberikan semangat dan spirit kepada iman-iman yang telah kita miliki. Iman akan bertambah dengan majlis ilmu biiznillah. Karena di majlis ilmu akan dibacakan di sana Al-Quran yang manakala seorang mukmin mendengarnya, dia akan bertambah imannya dan akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan hatinya dengan keimanannya itu semakin kokoh dan semakin yakin bahwasanya dia berada di atas al-haq, bahwasanya dia berada di atas kebenaran dan dia harus mempertahankan apa yang dia punya ini dari keimanan sampai dia mati. Dengan ilmu di antaranya iman itu bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan untuk menyadari bagaimana pentingnya ilmu yang terus kita kaji dan terus kita pelajari, maka di sini ana akan membacakan sedikit nasihat dari Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi taala alaih. Beliau menjelaskan bagaimana keutamaan dan keistimewaan ilmu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang harus terus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Kata Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi taala alaih, fa innal ilma bi ahkamillahi amrun daruri. Sesungguhnya mengilmui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus dilakukan. Amrun daruri. Setiap muslim harus melakukannya. Harus dia berusaha menambah tingkat keilmuannya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Liyasiral abdul muslim fi ibadatihi li rabbih ala hudan wa basirah. Kenapa dia harus berusaha mengilmui hukum-hukum Allah? Supaya dia bisa berjalan di dalam ibadahnya kepada Allah di atas petunjuk dan basirah, di atas petunjuk dan ilmu.
dengan seorang memiliki ilmu, dengan seseorang mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia beribadah, dia akan terbimbing dalam ibadahnya dan tepat. Sehingga ibadah yang dia lakukan tidak menyalahi aturan yang telah digariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan semuanya kita tahu bahwasanya ibadah manakala dilakukan menyalahi aturan mainnya yang telah dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka amalan ibadah tersebut akan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada bimbingan kami di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan seorang itu mengilmui apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dari hukum-hukumnya, maka seorang itu tatkala beribadah akan berada di atas huda wa basirah, akan berada di atas petunjuk dan ilmu. Wala yumkinu lil insanil muslim an yafhama dinahu wa ya'mala bihi illa idza arafa ahkama hadzal din. Kata Ibnu Baz rahmatullahi taala alaih, dan tidak mungkin seorang insan yang muslim itu memahami agamanya dan mengamalkan agamanya kecuali apabila dia mengetahui hukum-hukum yang ada pada agama ini. Wa ulaha ihtimamuhu wa inayatuhu, maka sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk dia memperhatikan, dia punya perhatian besar terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa badlu juhdihi wa taqatihi, dia harus mengerahkan kesungguhannya dan segala kemampuannya untuk bisa mendapatkan ilmu tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dia harus kerahkan semua kesungguhannya. Dia harus kerahkan semua kemampuannya, kata Ibnu Baz. Litakuna ibadatuhu li rabbih mabniyatan ala asasin sahihin matin. Agar ibadahnya kepada Allah itu terbangun di atas pondasi yang benar dan kokoh. Ini nasihat dari beliau. Ulama'una baqiyatus salaf al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa man waffaqahu Allahu li ma'rifati ahkami hadzal din. Beliau melanjutkan, dan siapa yang Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa mengerti hukum-hukum yang ada pada agama ini wal akhdhi biha, dan dia bisa mengamalkannya, faqad hudiya ila siratin mustaqim. Sungguh dia telah terbimbing kepada jalan yang lurus, wa hasala ala khairin katsir, dan dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk bisa mengerti dan memahami hukum-hukum Allah, dia berada di atas kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah itu kepada orang-orang yang ia kehendaki. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang ia kehendaki. Jadi tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepada dia. Ya, nanti akan kita tahu dari penjelasan selanjutnya Ibnu Baz apa itu al-hikmah. Namun kita baca terlebih dahulu di sini makna ayatnya, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Kata Allah, dan siapa yang diberikan al-hikmah kepadanya, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Orang yang mendapatkan hikmah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Apa itu al-hikmah? Di mana orang yang mendapatkannya, Allah mengatakan tentangnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan di dalam Al-Quran, tatkala Allah mengatakan khairan, kebaikan itulah kebaikan akhirat.
Bukan terbatas hanya kebaikan dunia saja, tapi lebih besar daripada itu, kebaikan akhirat. Banyak yang akan dia dapatkan tatkala dia diberikan al-hikmah. Qala Ali ibn Abi Talhah an Ibni Abbasin fi qawlihi yu'til hikmata man yasha. Ali ibn Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang tafsir yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang ia kehendaki, yakni al-ma'rifata bil Qur'an. Al-hikmah adalah mengenali Al-Qur'an. Itu al-hikmah. Ilmu tentang Al-Qur'an. Berarti menurut tafsir Ibnu Abbas, yu'til hikmata man yasha, Allah memberikan hikmah kepada orang yang ia kehendaki, maksudnya adalah Allah memberikan ilmu tentang Al-Qur'an. Allah memberikan ilmu tentang Al-Qur'an kepada orang-orang yang ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan kepadanya ilmu tentang Al-Qur'an, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan nasikhihi wa mansukhihi. Hikmah adalah ilmu tentang Al-Qur'an, mana ayat yang menjadi nasikh dan mana ayat yang menjadi mansukh. Nasikh adalah ayat penghapus hukum. Mansukh adalah ayat yang dihapus hukumnya. Ini di antara ilmu Al-Qur'an. Wa muhkamihi wa mutasyabihi. Di antara ilmu Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang muhkam mana saja, ayat yang jelas, yang tidak bisa ditakwil ke arah kanan dan kiri. Wa mutasyabihi, dan dia mengetahui mana ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang tersamar, yang bisa dibawa maknanya ke makna A, ke makna B. Ini ayat-ayat yang mutasyabih. Di mana ayat-ayat mutasyabih harus kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Wa halalihi wa haramih. Ilmu tentang Al-Qur'an adalah ilmu tentang apa saja perkara yang halal di dalam Al-Qur'an dan apa saja yang perkara yang haram di dalam Al-Qur'an. Inilah al-hikmah. Siapa yang diberikan al-hikmah, faqad utiya khairan katsira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan walhamdulillah pada kajian kita di malam hari ini, di setiap malam Sabtu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita sekalian bisa mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, membaca tafsirnya, mengkaji ayat per ayatnya, memahami kata per katanya, dan mengambil pelajaran-pelajaran yang tersurat maupun tersirat di dalam ayat tersebut. Ini adalah salah satu usaha kita untuk kita bisa mengilmui Al-Qur'an, untuk kita bisa menjadi bahagian orang-orang yang Allah berikan al-hikmah kepada mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bersemangat di dalam mengkaji semua ilmu agama, khususan secara khusus adalah ilmu Al-Qur'an. Dan lebih khusus lagi adalah ilmu tafsirnya. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk difahami dan diamalkan isi yang difahaminya. Dan tidak mungkin kita memahami Al-Quran kecuali dengan kita mengerti tafsirnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sedikit nasihat yang kita bacakan dari Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah, sebagai penyemangat untuk kita sekalian di dalam mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terutama mengkaji ilmu Al-Qur'an, terutama mengkaji ilmu tafsir. Ikhwani fillah rahimakumullah, selanjutnya maka kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat yang telah kita ambil pada surah Al-Kahfi, di mana kalau tidak salah di pertemuan terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-18.
Sehingga insyaallah kita akan masuk pada malam hari ini di pembahasan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Nas'alullah at-taysir. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan bimbingan untuk bisa tepat di dalam mengkaji ayat-ayatnya yang ia sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masih melanjutkan kisah tentang mereka Ashabul Kahfi, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka di dalam gua. Di dalam ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yauman aw ba'dha yaum." Allah berfirman, dan begitu pula kami bangunkan mereka, ba'atsnahum, kami bangunkan mereka Ashabul Kahfi dari tidurnya mereka. Untuk apa mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan liyatasaalu bainahum, agar mereka bertanya-tanya sebahagian dengan sebahagian yang lain. Agar mereka saling bertanya. Bertanya tentang apa? Bertanya tentang berapa lama mereka tertidur di dalam gua tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan bagaimana perdebatan mereka, diskusi yang terjadi di antara mereka setelah mereka tertidur dari tidur yang cukup panjang tadi. Mereka terbangun dari tidur mereka yang cukup panjang. Allah mengatakan, qala qailun minhum kam labithtum. Salah satu dari mereka berkata, berapa lama kalian tertidur di sini? Berapa lama kalian tinggal di sini? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Mereka mengatakan, kami atau kita di sini tinggal tertidur satu hari atau sebahagian hari. Satu hari atau sebahagian hari, sebentar. Sebentar saja. Satu hari atau kurang. Akan tapi setelah mereka meragukan jawaban mereka satu sama lain, maka mereka menyerahkan apa yang terjadi kepada mereka kepada Allah. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Akhirnya mereka pun mengatakan, Rabb kalian lebih mengetahui berapa lama kalian tinggal di sini. Setelah diskusi tersebut, mereka pun teralihkan oleh rasa lapar yang mereka rasakan. Maka salah satu dari mereka pun mengatakan, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka hendaknya salah seorang dari kalian ada yang berangkat ke kota membawa warik ini, membawa dirham ini, mata uang di kala itu. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Kemudian dia lihat mana makanan yang paling bagus di sana, di kota. Falyatikum birizqin min. Dan kemudian dia bawakan rizki berupa makanan tersebut. Ini mengutus salah seorang dari mereka untuk pergi ke kota membeli makanan. Karena mereka merasa lapar tatkala mereka terbangun dari tidur mereka. Akan tapi ingat, kata orang yang menyuruh saudaranya untuk pergi ke kota itu, wal yatalaffaf. Hendaknya mengendap-endap. Wala yush'iranna bikum ahada. Dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu tentang kalian. Tentangmu dan tentang kita. Ini pesan yang diberikan oleh salah satu mereka kepada orang yang akan diutus ke kota. Kenapa ma'asyarul muslimin? Kenapa dipesani untuk mengendap-endap dan jangan sampai ketahuan? Innahum iyadharu alaikum. Karena mereka, apabila mereka tahu tentang keberadaan kalian, yarjumukum, mereka akan merajam kalian. Mereka akan membunuh kalian. Au yu'idukum fi millatihim. Dan mereka akan mengembalikan kalian
atau mereka akan mengembalikan kalian ke agamanya mereka, agama kesyirikan. Dan kalau begitu, kalau kalian dikembalikan ke agama kesyirikan, walan tuflihu idzan abada, maka kalian tidak akan berhasil sama sekali selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kisah tentang percakapan yang terjadi di antara mereka Ashabul Kahfi. Dijelaskan tafsirnya oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa kadzalika ba'athnahum min naumihim at-tawil. Dan begitu pula kami bangunkan mereka, kami bangunkan mereka dari tidur mereka yang panjang. Liyatasa'alu bainahum, agar mereka saling bertanya-tanya antara mereka, maksudnya liyatabahatsu, agar mereka saling membahas. Lil wuqufi 'alal haqiqah 'ala muddati lubthihim, supaya mereka bisa mengetahui hakikat sebenarnya dari berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua tersebut. Maka Allah mengatakan, qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Salah seorang mereka mengatakan, berapa lama kalian tinggal? Mereka ada yang menjawab, kita tinggal di sini sehari atau kurang. Dan Ibnu Sa'di, beliau menjelaskan jawaban yang dikemukakan oleh sebahagian mereka, wa hadza mabniyun 'ala dhannil qail. Jawaban ini dibangun di atas dugaannya orang yang menjawab. Wa ka'annahum waqa'a indahum ishtibahun fi tuli muddatihim. Seakan-akan terjadi di tengah-tengah mereka keraguan-raguan dan kesamaran tentang berapa lama mereka tinggal di situ. Karena disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya mereka masuk di dalam gua adalah di pagi hari, kemudian mereka terbangun di sore hari. Makanya mereka ragu, sehari atau kurang. Kurang sehari adalah karena mereka menganggap mereka tertidur pagi hari, kemudian terbangun sore hari. Ya seperti tidur pagi aja. Nah, maka mereka meragukan itu. Namun mereka pun tidak yakin kalau mereka tinggal hanya sehari atau 2 hari. Makanya faraddul ilma ilal muhit ilmuhu bikulli syai'in jumlatan wa tafsila. Maka mereka pun mengembalikan ilmu tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut, ilal muhit, kepada zat yang maha meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu, jumlatan wa tafsila, secara global maupun secara terperinci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka meragukan sesuatu, enggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mereka pun mengatakan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Mereka mengembalikan ilmunya, mereka mengembalikan berapa lama mereka tinggal di sana kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wala'allallahu taala ba'da dzalika atla'ahum ala muddati lubthihim. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu menampakkan kepada mereka berapa lama mereka tinggal di sana. Dan kalau dari kisah yang diriwayatkan, mereka mengetahui berapa lama mereka tinggal di sana adalah setelah kembalinya utusan yang diutus ke kota untuk membeli makanan. Karena di sana diceritakan cukup panjang bagaimana kisah orang yang diutus ke kota ini untuk mencari makanan, sehingga dengan itu ada hikmah di baliknya. Dia tahu bahwasanya dia adalah bukan orang yang hidup di masa dia sendiri. Dia hidup sudah di masa depan, karena dia tertidur cukup lama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelahnya beliau mengatakan,
Li'annahu ba'athahum liyatasa'alu bainahum wa akhbara annahum tasa'alu wa takallamu bimablaghi ma indahum. Karena Allah bangunkan mereka memang tujuannya agar mereka bertanya-tanya. Dan Allah telah mengkhabarkan kalau mereka saling bertanya-tanya dan mereka saling menjawab dengan apa yang mereka miliki dari jawaban. Akan tapi wasara akhiru amrihim al-ishtibah. Akan tapi ternyata akhir perkara mereka adalah ragu. Fala budda an yakuna qad akhbarahum yaqinan. Maka pasti keraguan-raguan tersebut Allah Subhanahu wa taala hapuskan dan Allah Subhanahu wa taala beritahu mereka berapa lama pastinya mereka tinggal di tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tsumma innahum lamma tasa'alu bainahum. Kemudian mereka tatkala sudah saling bertanya-tanya, mereka pun teralihkan dengan rasa lapar yang mereka rasakan, maka arsalu ahadahum biwariqihim. Mereka mengutus salah satu dari mereka dengan membawa wariq, uang dirham, ya. Allati kanat ma'ahum, yang mereka bawa dari luar gua, liyashtariya lahum ta'aman ya'kulunahu minal Madinah. Mereka utus salah seorang dari mereka untuk membeli makanan yang akan mereka makan dari kota. Allati kharaju minha, dari kota yang mereka keluar darinya. Wa amaru an yatakhayyara minat ta'ami azkahu. Dan mereka memerintahkan utusan ini untuk memilih makanan yang paling azka. Makanan yang paling azka, maksudnya adalah atyabahu wa aladzahu. Makanan yang paling baiknya dan makanan yang paling lezatnya. Ini. Dan tatkala kepergian utusan ini ke kota, maka dipesani dia untuk wa an yatalattafa fi dhahabihi wa syira'ihi wa iyabihi. Nanya dia mengendap-endap tatkala berangkat, mengendap-endap tatkala membeli dan mengendap-endap tatkala kembali. Wa an yakhtafiya fi dzalik, dan hendaknya dia bersembunyi, tidak menampakkan dirinya. Kalau dia adalah bahagian daripada orang-orang yang kabur dari kota menuju gua. Wa yukhfi hala ikhwanih, dan hendaknya dia menyembunyikan keadaan saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dari ayat ini disebutkan beberapa fawaid oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dari ayat yang ke-19 ini disimpulkan di sana beberapa faidah, di antaranya yang pertama adalah al-hathu 'alal ilmi. Anjuran untuk mengkaji ilmu. Anjuran untuk mengkaji ilmu. Faedah ini diambil dari mana? Faedah ini diambil dari wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum, yaitu dari ayat begitu pula kami bangunkan mereka agar mereka bertanya-tanya. Allah Subhanahu wa taala bangunkan Ashabul Kahfi agar mereka mengilmui berapa lama mereka tinggal di situ. Maka dari ayat ini kata As-Sa'di, ada anjuran bagi kita sekalian untuk mengkaji ilmu, mencari mana yang benar, terlebih dalam perkara-perkara yang diragukan, perkara-perkara samar, dan perkara yang diperselisihkan. Al-hadzu 'alal ilm. Pada ayat ini ada dorongan untuk kita terus mengkaji ilmu, wa 'alal mubahatsati fihi, dan untuk saling membahas ilmu, likaunillahi ba'atsahum li ajli dzalik, karena Allah membangunkan mereka Ashabul Kahfi dari tidurnya mereka untuk itu. yakni untuk mereka saling membahas di antara mereka berapa lama mereka tinggal di sana, dan akhir pembahasannya adalah mereka tahu yang benar berapa lama mereka tinggal di situ. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini faedah yang beliau sebutkan. Dan ini berlaku untuk semua perkara-perkara yang ada di tengah-tengah kita tentunya.
terkhusus perkara-perkara yang sifatnya diperselisihkan oleh umat. Ada yang mengatakan ini benar, ada yang mengatakan ini salah, ada yang mengatakan ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan inilah bid'ah, ada yang mengatakan ini tepat, boleh dilakukan, ada yang mengatakan ini tidak boleh dilakukan. Ini kan sesuatu yang diperselisihkan. Kita sebagai seorang muslim harus menilai sesuatu yang diperselisihkan itu dengan kacamata syariat. Menimbangnya dengan timbangan Al-Quran wa Sunnah. Dan kita harus mengkaji, kita harus membahas mana yang benar dari permasalahan yang diperselisihkan tersebut. Kita tidak bisa tinggal diam saja, kemudian kita memilih salah satunya di atas keraguan-raguan dan kita tidak mau menyalahkan yang salah. Ini salah. Tidak mau menyalahkan yang salah itu salah. Makanya dalam perkara yang diperselisihkan mana yang benar, mana yang salah, kita harus mengerti betul mana yang benar, kita ambil dan kita menyatakan yang salah adalah salah. Dalam semua perkara yang diperselisihkan di dalam agama ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ambil contoh suatu perkara bid'ah, semisal perayaan-perayaan yang tidak dirayakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalagi perayaan yang sifatnya adalah tahunan, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, perayaan tahunan itu Id. Id itu perayaan tahunan. Acara yang dilakukan pada setiap tanggal tertentu, berulang terus setiap tahunnya, ini namanya Id. Kaum muslimin dalam masalah Id, hari perayaan ini hanya punya dua. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, Rasulullah SAW tidak pernah membuat keramaian-keramaian, perayaan-perayaan secara rutin yang diulang terus pada setiap tahunnya. Selain Hari Raya Adha dan Hari Raya Fitr. Namun ada sebahagian saudara-saudara kita, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mereka, ada yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mereka sebut perayaan-perayaan hari besarnya kaum muslimin. Padahal itu bukan perayaan Adha, bukan perayaan Idul Fitr. Mereka mengatakan itu ada, sedangkan kita mengatakan itu tidak ada. Nah, ini kan kita perselisihkan. Ya, diperselisihkan di antara kita kaum muslimin. Maka kita harus tahu betul. Kita harus mengilmui mana yang salah, mana yang benar. Kita yang mengatakan semua perayaan selain Idul Adha dan Idul Fitr, perayaan tahunan adalah batil. Atau mereka yang mengatakan selain Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha, ada perayaan-perayaan yang terus berulang pada setiap tahunnya selain Idul Fitri dan Idul Adha. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita menilainya bukan hanya dengan adat kebiasaan satu tempat. Karena ini sudah tradisi turun-temurun. Dilakukan oleh nenek moyang-moyang kita. Nah, kita harus melestarikannya. Kita menghidupkannya. Kita merayakannya. Ini namanya suatu yang ditimbang tidak dengan timbangan syariat. Dilihat tidak dengan kacamata Alkitab dan Sunnah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita yakin bahwasanya perayaan yang berulang pada setiap tahunnya yang dimiliki oleh kaum muslimin dan dirayakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam hanya ada dua. Selainnya adalah perkara-perkara yang bid'ah. Kalau diniatkan itu sebagai ibadah, maka orang yang melakukannya terjatuh ke dalam kebid'ahan wal'iyadzubillah. Dan bid'ah itu Rasulullah SAW sering mengatakan tentangnya di dalam awal khutbah-khutbahnya, wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan. Maka dengan landasan ini kita yakin kalau kita benar. Dan kita yakin kalau yang menyalahi pendapat ini adalah salah. Dan kita harus menyalahkan yang salah. Jangan sampai kita ragu. Jangan sampai kita pelin-pelan. Ditanya satu hukum sepertinya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja kok. Banyak kok yang ngadakan. Mungkin kita nggak ngadakan, tapi kan yang lain banyak ngadakan. Mungkin mereka benar. Nah, ini namanya tidak menyalahkan yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Jadi di antara faedah ayat ini adalah kita harus mengetahui hakikat dari satu perkara, mana yang benar, mana yang salah, supaya kita berdiri di atas kebenaran dan kita berseberangan dengan kesalahan. Berseberangan dengan pendapat yang keliru. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bahwasanya Ashabul Kahfi saling berdiskusi di antara mereka. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan sebahagian hari. Namun perselisihan tersebut Allah putus dengan Allah kabarkan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, berapa lama mereka tinggal di sana. Kemudian di antara faedah yang juga diambil dari ayat ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah adalah wa minha al-adab fi man ishtabaha alaihi al-ilm. Adab yang harus dilakukan oleh seorang yang tersamarkan padanya ilmu. Ada adab yang harus dilakukan oleh orang yang tersamarkan baginya ilmu. Apa adab tersebut? Adab tersebut adalah an yaruddahu ila alimihi. Dia harus mengembalikan apa yang diragukan tadi kepada orang yang mengetahuinya. Kalau ada yang mengetahuinya. Kalau tidak ada yang mengetahuinya dari manusia, maka dia mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengetahuinya dari kalangan manusia, maka dia bertanya kepada dia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama apabila kalian tidak tahu. Dia meragukan sesuatu. Ya, dia meragukan sesuatu. Apakah ini benar atau salah? Dan dia memiliki orang yang bisa dia percaya dari segi keilmuannya, dari segi akhlaknya untuk bisa menjawab pertanyaan yang sedang dia tanyakan pada diri sendiri sehingga dia ragu itu. Maka dia harus bertanya. Kalau seumpamanya dia tidak bisa bertanya di kala itu, maka hendaknya dia mengembalikan ilmunya kepada Allah dengan mengatakan wallahu a'lam. Wa an yaqifa inda haddi, dan dia tidak boleh melampaui itu. Dia tidak boleh mengambil sikap sendiri di atas keraguan-raguan. Dia tidak boleh mengambil sikap sendiri di atas keraguan-raguan. Kemudian di antara faedah juga yang bisa diambil dari ayat yang ke-19 ini adalah sihhatul wakalah fil bai'i wasyira. Sahnya perwakilan dalam jual beli. Jadi seorang yang akan melakukan akad transaksi jual beli, dia boleh mewakilkan satu sama lain. Artinya seorang akan menjual, tidak harus pemilik barang yang menjual barangnya. Seorang yang akan membeli barang, tidak mesti yang berniat membeli, dia harus yang membelinya. Mereka boleh mewakilkan. Pedagang boleh mewakilkan kepada orang lain dagangannya, dan pembeli boleh mewakilkan kepada orang lain dalam masalah pembeliannya. Ini al-wakalah. Sah. Wasihatus syarikah fi dzalik, dan sahnya adanya perserikatan dalam masalah jual beli. Jadi kalau ada seorang yang istilahnya urunan untuk membeli sesuatu atau barakallahu fikum untuk mengadakan sesuatu, maka diperbolehkan itu asyarikah. Ya. Perserikatan dalam masalah jual beli itu diperbolehkan di dalam syariat. Dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah wakil dalam jual beli, begitu pula perserikatan dalam jual beli, maka pembahasannya tidak di sini. Namun faedah yang bisa kita ambil diantaranya adalah bahwasanya perkara tersebut sah dilakukan dalam transaksi jual beli. Wa minha, dan di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari ayat ini disebutkan oleh Sa'di, jawazu akli thayyibat wal mata'imil ladidah. Diperbolehkannya kita memakan makanan-makanan yang baik,
Ya, makanan-makanan yang mewah maksudnya. Karena makanan yang kita makan harus baik. Namun at-thayyibah di sini maknanya adalah mewah. Diperbolehkannya kita memakan makanan yang mewah wal mata'imil ladzidzah dan makanan-makanan yang lezat. Boleh. Idza lam tahruj ila haddil israf al manhi anhu. Selama tingkat kemewahannya dan kelezatannya itu tidak keluar dari batasan berlebih-lebihan yang terlarang. Ya. Tidak keluar dari batasan berlebih-lebihan yang terlarang, israf. Nah, seorang memakan makanan yang lezat boleh. Seorang meminum minuman yang mahal, enak, boleh. Akan tapi jangan sampai terjatuh ke dalam perkara israf, menghambur-hamburkan harta dan berbuat tabdzir, berbuat mubadzir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah juga berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian namun jangan berlebih-lebihan. Makan dan minumlah kalian namun jangan berlebih-lebihan, jangan bersikap tabdzir, menghambur-hamburkan harta. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min." Berdasarkan firman Allah tatkala menghikayatkan salah satu ucapannya Ashabul Kahfi, tatkala memerintahkan saudaranya membeli makanan, hendaknya engkau lihat mana makanan yang paling lezat. Mana makanan yang paling lezat. Falyatikum birizqin min, dan hendaknya dibawa rezeki tersebut, dibawa makanan tersebut. Dari ayat ini disimpulkan bahwasanya memakan makanan yang lezat itu diperbolehkan selama tidak keluar kepada batasan berlebih-lebihan yang terlarang. Wa khususan idza kana al-insan la yu'alimuhu illa dzalik. Terlebih diperbolehkan untuk memakan makanan yang lezat apabila seorang itu tidak selera kecuali memakan makanan tersebut. Ya. Tatkala dia sakit contohnya, dia tidak selera dengan makanan-makanan biasa. Dia menginginkan makanan-makanan yang lezat, bahkan terkadang harganya mahal, maka tidak mengapa manakala dia memiliki kemampuan untuk itu, dan dengan kemampuannya dia tidak terjatuh ke dalam perkara menghambur-hamburkan harta dan berlebihan yang terlarang. Ini ikhwani fillah rahimakumullah, 3 faedah yang disebutkan oleh Sa'di yang bisa diambil dari ayat yang ke-19 ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan membaca ayat yang ke-20 dan tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di beserta faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk antum semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu